Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat para alim, para ulama, wabil khusus di SMA Negeri 1 ini, ingkang dirahmatan Ibu Kepala SMA Negeri Setunggal Tuban. Iki sakmenika kepalane Ibu nggih, yen Bapak Sumrambah sedaya dewan guru, bapak-bapak, ibu guru, karyawan, tata usaha, dan semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Tuban, khususipun anggota ROIS Ekskul Rohani Islam ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan menika, kalau dengan menika, kertas basa Jawa nggih? Ya alhamdulillah. Wonten kesempatan menika kita badhe nglajengaken kegiatan rutin. Riyen saderengipun pandemi, nggih, termasuk saderenge kula mlebet mriki sampun dipun biasaaken wonten kajian kitab fikih, kitab tafsir lan lintu-lintulipun dening Ustadz Zakaria utawi sing biasa disebut kalih murid-muridipun sebagai sebutan suhu. Sakmenika sampun pindah wonten SMA Renel. Lajeng keterak pandemi pengawasan niki maju mundur, kadang wonten kadang boten, lagi mulai pisan prai meneh, mulai malih pisan melih prai malih. Alhamdulillah sakmenika pandemi sampun mantun nggih. Alhamdulillah mulai dinten menika kita lajengaken pengawasan rutin setiap hari Kamis mengkaji tafsir Al-Qur'an, kitab suci dipun umat Islam. Reh dene menapa awit umat Islam menika kathah ingkang dereng paham napa ingkang wonten isine Al-Qur'an. Ngaku Islam. Takoki nek gak diarani wong Islam ngamuk tambahan. Sampeyan gak Islam lho, ngajak gelem ngamuk. Tapi sampeyan yo ngerti isine Al-Qur'an. Mbok. Iso maca, iso nek maca wae, tapi ngerti sing mbok waca ora lho. Kathah sing ngoten. Dawuh menika panjenengan sami teng mriki gadah kesempatan untuk mempelajari, mengkaji isi kandungan Al-Qur'an dalam pengajian tafsir menika. Riyen sampun kita pelajari, kita waos surah Al-Fatihah, terus perai sampai tutup tahun ajaran baru, tak kita dibuka ajaran baru malih menika. Nggih, mung pandemi sampai 2 tahun luwih. Itu kebetulan. Alhamdulillah ya, saat ini pun bebas dan kita semuanya selamat ya, boten katut dadi korban. Walaupun wonten sing nate kenging. Boten nate. Alhamdulillah kula nate ping kalih malah. Sing pertama niku sing saderenge vaksin, sing kedua Omikron teman. Tapi alhamdulillah sing Omikron lebih ringan. Tapi tetap jenenge lara, ora enak. Alhamdulillah sehat niki. Kita lajengaken, saderenge kita lajengaken kita waos suratul Fatihah sareng-sareng, lajeng kita maknani sekedar mungkin, lajeng surah Al-Baqarah. Sebab iki sing siswa-siswa baru mboten ngertos yen pundi Al-Baqarah. Kita mulai ridhoillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li kulli niyatin shalihah Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahim tur kang maha welas asih ing dalam akhirat neraka. Terus Gusti Allah niku gada sifat Ar-Rahman, gada sifat Ar-Rahim. Nek sifat Ar-Rahman Gusti Allah niku dikekno ning donya kabeh makhluk dikek. Elek apik dikek. Nggih. Makhluk ya Allah kabeh dikai. Makanya aja kuat aja gumun aja gawok nek wonten lho Pak nika tiyang kafir kok uripe enake ngono Pak. Sugih bergedhe omahe gedhong magrong-magrong pinggire wong tandurane lombok ora sapa sing ngerti udele botol. Omahe mengkilat kinclong-kinclong omahe. Mobile mengkilat kinclong-kinclong. Kaya gedhe wong wong tani gedhe. Kenapa? Kan biasa macul ning sawah. Macul itu gedhe kan ning dhuwur kena srengenge kinclong-kinclong. Kaya mobile Cina, mobile wong sing ya wong kafir, wong atau non muslim, enak-enak. Mungkin apa? Diparingi welas asih Gusti Allah sing rupa Ar-Rahman. Tapi sing Ar-Rahim khusus kangge teng akhirat. Nah teng akhirat itu sing diparingi welas asih Gusti Allah sinten? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Wong sing iman lan sing gelem nglakoni amal sholih. Ora iman inggih ora oleh rahmat rahim Gusti Allah. Nggih. Sing diasihi Gusti Allah namun tiyang-tiyang ingkang iman amale sae. Mugi-mugi kita kelebet tiang-tiang ingkang iman amali sae kalau wau Allahumma amin. Alhamdulillah tawis kabehane puji kang watang perkara lillahi ku kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Pujine Gusti Allah niku patang perkara jadi pun tak jelasno anu wonten qadim ala hadis, hadis ala qadim, hadis ala hadis. Boleh sampean gak paham takok kakak kelas kakak kelasnya gak iso nerangno lali apa gak biyen nerangno mbuh nggih qadim ala qadim niku Gusti Allah nyembah zate piyambak wonten kathah ayat-ayat Allah menyembah dirinya sendiri nek qadim ala hadis Gusti Allah nyembah makhluke contohnya Gusti Allah penyembah Gusti Allah muji kok nyembah hamdu niku puji wonten sekawan. Puji pertama qadim ala qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Yang nomor kali qadim ala hadir, Allah memuji makhluk Allah memuji kanjeng Nabi Muhammad. Niku contohnya. Nomor 3 hadir ala qadim, yaitu makhluk memuji kepada Allah. Contohnya sampai muji Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha maha agung dan maha wa bihamdi dan segala puji milik Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ini pujine makhluk tentu ya. Nomor sekawan hadis ala hadis pujian makhluk terhadap makhluk atau sampean sing duwe pacar hai kekasihku yang cantik cerita sing gawe ayu gawe cantik ku sapa to Gusti Allah ketoke sampean muji pacarmu tapi hakikatnya pujian itu hanya untuk Allah karena yang menciptakan cantik Allah. Sampai melihat lautan yang luas, subhanallah, alangkah indahnya lautan ini. Melihat pegunungan yang tinggi, yang hijau, subhanallah. Itu sama muji makhluk, benda yang kita lihat kita puji itu ciptaan Allah. Hakikatnya memuji yang menciptakan. Ini ayat pertama. Ar-Rahmanir Rahim, Allah niku gadah sifat Ar-Rahman tur Ar-Rahim niku pun kula jelasaken. Maliki kang ratoni merajai yaumiddin ing dalem dina kiamat. Hanya Allah lah yang menguasai hari kiamat nanti. Sekarang ada orang yang punya jabatan tinggi menguasai segala macam kehidupan di dunia. Nanti akan tunduk di akhirat nanti. Tidak punya kekuasaan apapun. Hanya Allah yang punya kekuasaan dan Allah kekuasaannya itu
ya akan diberikan satu orang yang diberi namanya hak syafaat hanya kepada Nabi Muhammad. Hak syafaat itu hak menolong. Jadi umat Kanjeng Nabi sing wis ribuan tahun, miliaran tahun diobong ning neraka akan ditolong oleh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi gak mentolong umat diobong ning neraka. Lajeng iya kana nutumaken panjenengan Gusti na'budu kula nyembah wa iya kala namu dumateng panjenengan Gusti nasta'inu kula nyuwun pitulungan. Ayat yang kelima ini pernyataan kita hanya menyembah Allah dan hanya mohon pertolongan kepada Allah. Terus jaluk tulung apa sampean? Jaluk duit. Ya ora apa-apa oleh wae. Ya Allah, kula nyuwun yatra gak apa-apa. Memang kebutuhan kita butuh minta sama Allah. Tapi ojo jaluk kok ya usaha. Wa iya karena stain, begitu juga kita ya minta iya karena butuh wa iya karena stain, permintaan yang paling utama adalah ihdinas siratal mustaqim, ihdina wa inggih paring pituduh panjenengan nah ing kita as-sirata ing dalan al-mustaqim kang lurus. Ini permintaan yang utama. Jaluk duit oleh, jaluk bojo ya oleh sampean ya jasa iki. Sak sekolah jaluk bojo dikeki ora iso ngrumat sampean. Oleh jaluk apa oleh, tapi permintaan yang utama adalah mohon petunjuk kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Jalan tol. Jalan Panglima Sudirman. Atau jalan Basuki Rahmat. Oh, seram itu rakawana punya jalan seleko yang memiliki. Karena ada CF and S seleko. Carefree Night seleko. Tulisannya ini ngono di taman itu liratan. Nyalahno SC Budi. Apa itu? Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok, sing ana fashion week alhamdulillah negara Indonesia itu Indonesia itu winter gawe terus pokoknya just tenan Indonesia. Ini permintaan yang utama, jalan yang lurus, yang dimaksud jalan yang lurus itu agama, yaitu agama Islam. Dan semua nabi, semua rasul sejak Nabi Adam itu mengajarkan ajaran agama Islam, agama yang lurus. Termasuk Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Ya. Makanya kita minta ditunjukkan jalan yang lurus beragama Islam. Jalannya sapa to niku? Siratal ladzina an'amta alaihim, inggih menika siratal ladzina dalane tiyang kathah an'amta ingkang sampun panjenengan paringi nikmat. Alaihim ing atase alladzina. Jalan orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah. Sapa itu? Para nabi, para rasul, para wali. Kanjeng Nabi sak sahabate kabeh oleh kenikmatan menapahi jalan ajaran Islam. Kita juga minta supaya kita ini nanti masuk dalam barisan yang mengikuti jalan lurus itu. Karena nanti kita masuk surga itu nggak sendiri-sendiri. Mlebu swarga itu ora dhewe-dhewe. Ora iso sampeyan dhewe ana mlebu swarga. Disebutkan dalam Al-Qur'an, masuk surga itu zumaro, bareng-bareng. Nanti pada karo lomba gerak jalan. Lomba gerak jalan berangkat dari start peregu, saregu. Engkau masuk finish ya satu regu. Gerak jalan beregu, bukan gerak jalan yang perorangan. Jadi gerak jalan perorangan dia nonton saat ini nonton namun Surabaya Mojokerto itu masih tiap tahun nonton gerak jalan Surabaya Mojokerto perorangan dan beregu. Kok ngertos Pak? Pernah tahu aku melok gerak jalan Surabaya Mojokerto. Nek Tuban ate biyen zamane kuat mlaku. Saiki ra kuat. Mlaku sampai kok mandeng kok itu ngono wis
munggah iki tangga kelas yang dhuwur iki mulai semoga alhamdulillah saya kuat. Alhamdulillah. Dalanipun tiang-tiang yang dipun paringi nikmat. Ampun ngantos jangan sampai yaitu ghairil maghdubi boten dalanipun tiang-tiang ingkang dibendoni. Jangan sampai kita mengikuti jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Alaihim ing atase alladzina waladhdallina lan boten dalanipun tiang ingkang sasar-sasar kabeh. Sebab wonten Al-Qur'an niku wonten diceritakaken tiyang niku sing dibendho kali Gusti Allah, dibenci, dimurkai oleh Allah. Termasuk orang-orang yang sesat juga ada. Sinten niku kira-kira? Bolone Raja Fir'aun, Raja Namrud, Abu Lahal, Abu Jahal, Abu Gosok. Nah, Abu Gosok bela-bela. Aku kurang-kurang sing niku tiang-tiang yang dibendung Gusti Allah. Bahkan zaman Rasulullah, Abu Lahab niku masih hidup. Wonge saya urip, nggih. Pun dinas kalih Al-Qur'an turun surah Al-Lahab. Sok emben Abu Lahab sak bojone niku masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Wonge saya urip wis dinas neraka. Itu orang yang dibenci oleh Allah, dibendung sama Allah. Jangan sampai kita masuk golongan mereka. Kita mohon untuk diberi jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah, jalan para nabi, para rasul, kanjeng Nabi sak sahabat. Amin Allahumma amin. Kita lajengaken surah ingkang kaping 7. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah utawi iku surat Baqarah. Ayatul utawi ayat surah Al-Baqarah. Iku angkane pinten kok cuwi Quran cilik. Pinten? Kok dua? Iya dua, betul dua. Kali 86. Jadi jumlah ayat Al-Qur'an niku kali 86. Ayat pertama Alif Lam Mim, ayat ingkang terakhir fangsurna ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Disunahkan baca amin setelah Fatihah dan setelah Al-Baqarah. Itu ayat terakhir 286. Al-Baqarah niku maknane napa? Sapi wedok atau bahasa Indonesianya sapi betina. Loh, Gusti Allah niku ndamel ayat atau nama-nama surat dalam Al-Qur'an. Niku wonten namine menungso, wonten namine kewan. Niki sing didamel niki namine kewan, sapi betina, sapi wedok. Kenapa sebabnya kok sapi sing kok gak wedhus? Padahal mulya pundi sapi kali wedhus iki. Wedhus. Kok saged mulya wedhus? Nabi Ibrahim nika wekdal nggih nyembelih putranipun Nabi Ismail diganti-ganti pedus utawa mindo atau kibasun minal jannah ya, pedus kibas teko swarga. Nggih. Kok mboten diganti sapi gedenan ya mungkin ngono ya. Mungkin gedenan kok Nabi Ibrahim nyekeli katut tambahan. Nah, niki ayat surah niki dijenengi surah Baqarah niku awit teng lebete. Di dalam surah Al-Baqarah ini ada cerita tentang sapi betina sing gegerno Bani Israil. Jangan duki ayatnya kita bahas itu kok sampai ayat nama surah niki dijenengi surah Al-Baqarah. Monggo kita waos mulai ayat setunggal.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Sampai dengan kemudian, Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Niki ingkang dipun wastani mafatihus suwar. Mafatih niku jamak saking fatihun. Apa itu? Kunci, pembuka. Mafatih dari jamaknya. Suwar niku jamak dari surah. Suwar. Mafatihus suwar, pembuka surah-surah Al-Qur'an. Terus Al-Qur'an niku wonten surah-surah sing diawali kalimah ingkang rupa huruf-huruf. Wonten alif lam mim, wonten alif lam ra, wonten alif lam mim ra, wonten ha mim, wonten kaf ya in shad, wonten macam-macam. Termasuk Yasin. Yasin termasuk Yasin itu selain mafatihus suwar, nama lain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu selain punya nama lain Toha, Yasin, makanya sholawat badar itu salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sing dimaksud kanjeng Nabi Muhammad. Watah nama-nama lain, termasuk sebutan nama Nabi Muhammad ugi dipun sebut Al-Mustafa, artinya Nabi yang terpilih. Wonten malih Nabi Muhammad disebut Abaz Zahra. Sadèrèngé Abaz Zahra, Abul Qasim. Abul Qasim niku bapake Qasim. Niki mirip cara Jawa. Nek wong Jawa biasanya nyeluk tanggane ora jenenge wonge tapi jenenge anake. Wong duwe anak jenenge Bambang, jeluk Pake Bambang. Ngoten biasane. Iki pengarep yo ngoten. Kanjeng Nabi diceluk Abul Qasim. Setelah Qasim meninggal, Kanjeng Nabi ada anak putri jenenge Fatimah Az-Zahra, Abaz Zahra. Zahra itu kembang ya, karena Fatimah itu bagikan bunga kota Makkah. Kayak itu ya. Ya Abaz Zahra ya. Lan nami-nami ingkang lintunipun. Nah, tengeri niki alif lam mim niki mafatihus suwar. Allahu a'lamu bimuradihi. Namung Gusti Allah ingkang semerap maknani. Kalau di kitab situ apa maknani dengan kitab Al-Ibris ini? Oh, enggak ada orang. Kalau di Quran terjemah enggak ada yang Quran terjemah. Ada yang ditulis alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang maha tahu apa maknanya, apa maksudnya. Kita enggak tahu. Lanjutkan ayat nomor kali. Dzalikal kitabu tariki ku kitab. Maksudnya kitab Al-Qur'an la raiba iku ora ana kemamangan fihi ing dalem kitab hudan kang minangka pituduh lil muttaqina keduwe wong kang takwa-takwa kabeh. Dzalika niki isim isyarah. Kok ngangge dzalika kok boten ngangge hadza. Ayo. Kan isim isyarah niku wonten hadza hadhihi, wonten dzalika tilka.
Nek hadhihi niku maknane iki atau bahasa Indonesianya ini ya. Hadza babun, ini pintu. Ya. Atau hadhihi syajarah, ini pohon. Nek tilka itu. Kenapa kok nganggo itu? Kenapa? Iki sing dawuh Gusti Allah toh kita. Jika Allah mengatakan itu karena kitab Al-Quran ini sudah diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini upah tak parino sampean. Aku muni kok kene ini toh itu. Iku wis tak kena sampean wis cekel. Nek saya tak cekel jenenge iki. Al-Quran ini firman Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dan Kanjeng Nabi Muhammad diwariskan kepada umatnya. Ini kelebihan Al-Quran dibanding kitab-kitab terdahulu. Dan Al-Quran ini bukan hanya kitab suci, tapi mukjizat. Masya Allah. Sampeanku gak nabi, gak rasul, oleh warisan mukjizat. Kok gak bangga belas dulu sampean orang Islam model apa? Diberi mukjizat oleh Nabi. Ini umat-umat dulu nggak dikasih, masya Allah. Kita ini umat pilihan, kasih mukjizat oleh Allah. Lalu kan mengkaji, sini kan ngaji ya rasa-rasa. Nah, untuk bilang dari zaman saya itu bocah tak begini. Nek saya cilik saya seragam, saya usia TK, SD, ngaji TPK seragam, bareng usia SMP, dikongkon ngaji karo ibu gengsi dan bu, aku kan sudah SMP. Insya Allah. Padahal ngaji Al-Quran ini gak ada batasan. Sampai tua juga gak masalah. Bahkan sekarang itu di kota besar, di kota Surabaya, itu ada fenomena. Orang-orang tua pada ngaji. Para pensiunan TNI, dan pensiunan Polri, pensiunan ASN, dan mereka yang sudah nggak bekerja lagi, timbangannya usia tua digunakan untuk apa? Untuk maksiat barang sing gak kena tinggu ngaji. Mereka ngaji di mengkaji. Alhamdulillah. Sampai masih usia muda. Wah, usia muda ini adalah usia yang cemerlang. Pernah ada lagu yang menyanyikan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Maaf ya kalau suaranya sudah serak, sudah enggak enak didengarkan, anggap saja enak ya, anggap saja suaranya Indonesian Idol. Wih. Belajar di waktu muda itu seperti ngukir di atas batu. Sampean batu diukiri, ukirannya itu awet apa cepat hilang? Awet. Candi Borobudur itu dibuat tahun berapa, Mas? Ayo pelajaran sejarahnya. Sebelum Masehi itu dibuat. Berarti sudah ribuan tahun usianya. Tulisannya masih jelas, gambar reliefnya masih jelas. Mergo candi ini digawe teko watu, dibuat dari batu. Tapi kalau belajar sesudah dewasa, iku kaya ngukir ning dhuwur banyu, sampai nek banyu sabak, tulisi. Lagi nukirnya sing kene wis ilang tulisane. Hilang padha wong wis tuwa belajar ya ngono. Ahli aku apa masih tulang nompo wis. Bila gunakan masa muda ini. Karena masa muda tidak akan datang dua kali. Iya, sebenarnya itu gak iso muda nek, gak iso. Nek sampai pelungsu aku pe balik enom nek. Teko nek Mbak Dukun iki sembur Mbak Dukun apa? Tuwa tambah enom. Ya, masa muda itu tidak datang dua kali. Masa muda gunakan untuk ngaji, mengkaji ilmu Allah. Dari kitab di dalam kitab suci Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun, isinya mesti benar. Karena dari siapa? Allah, firman Allah. Jadi kita analogkan gini ya, punya sepeda motor, misalnya mereknya Honda, sepeda motor merek Honda,
sampean rawat dengan buku petunjuk motor Honda. Ya, kalau beli baru itu kan dapat buku petunjuk, juga dapat buku servis. Nah itu dalam perawatannya harus sesuai dengan bukunya itu. Gak bisa sampai bukunya, gak tangguh buku ini, murahan regane. Dirawat saja dengan menggunakan petunjuk perawatan mobil emosi. Wah, sepeda motor udah. Tapi perawatannya menggunakan motor emosi. Lebih baik apa hujat sepeda motor? Hujat, bahan bakarnya CJ, ya, personalnya CJ, wes apa CJ underspill CJ. Gak bisa. Lah manusia itu produknya siapa yang menciptakan manusia? Allah. Manusia itu diciptakan Allah, maka buku petunjuk perawatan manusia kalau terjadi krodit, maka menggunakan buku yang dikeluarkan Allah, yaitu yang disebut dengan kitab Allah. Kitab Al-Quran. Alhamdulillah, cok dari cocok pareng kocok iwak ndok. Aduh, pareng kocok atau terus iwak ndok. Apa dia? Cok boleh buku yang luwih larang, nggak cocok gitu. Jangankan itu, misalnya sampai menggunakannya pakai buku petunjuk mobil Toyota misalnya. Di situ mobil Toyota masukkan ke dalam tangki solar. Untuk solar untuk tangki ini udah. Hujan pada motor orang melakukan tambah beluk kopong gitu. Saya coba-coba. Jadi manusia kamu juga jangan coba-coba cari kitab selain Al-Quran. Nah, cocok. Iya. Pernah kok ngomong sing. Ya, manusia cari agama sendiri, bikin sendiri, ngarang sendiri. Oh, bubar. Orang cocok kali. Lalu kita itu bukan ciptaan kita sendiri. Awak dewi ku gawe awak dewi gak iso. Sampai biarani menungso nyawa mungkin ning endi ora ngarah. Nyawa kula teng sirah, Pak. Bukti ini ana wong keinginane kecelakaan sirahe pukul mati. Tapi ana wong kesandung sikile kok yo mati. Mosok ning jebolan sikil nyawane. Itu misteri yang tidak kita ketahui, tapi ada nyawa di dalam tubuh kita. Tapi kita nggak tahu. Lanjut. Terus wong sing diarani mutakin iku sinten? Wong-wong sing takwa iku sapa? Keterangannya ayat berikutnya alladzina inggih menika tiyang kata yu'minuna kang padha iman kabeh sapa alladzina bil ghaibi marang barang gaib. Yang disebut orang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah, orang itu cirinya percaya pada sesuatu yang gaib. Beriman percaya pada sesuatu yang gaib. Gaib itu ora ketok. Tapi ono. Lho ngono kadang ora percaya, ono sing gak percaya. Bareng dipentut lagi percaya. Ora ono, gak ketok ya mesti gak ono. Ya wis iki meneng kene wae terus puwet-puwet. Saiki sampean entut iku ono to ora? Oh ya ono ya. Ora ketok tapi ono ambune. Apa enggak apa. Ya. Niki benar, tapi benar kali ini. Barang gaib itu diciptakan oleh Allah. Gusti Allah niku ndadekno makhluk niku wonten makhluk sing syahadah yang bisa dilihat dan ada makhluknya yang gaib tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa diterawang. Lho koyo duit dipegang, diraba, diterawang. Ya. Tapi ada, contohnya adalah bangsa jin, malaikat, itu makhluk gaib. Wajib percaya sampean, gak percaya orang darani wong takwa. Yo imanmu perlu dipertanyakan, gak percaya. Sampean wajib percaya bahwa kita itu hidup tidak sendirian, tidak hanya makhluk yang kelihatan. Orang menungso, kewan, wit-witan, watu, alam, bukan hanya ini. Di dunia ini ada alam lain yang tidak kelihatan, di antaranya adalah alamnya bangsa jin.
Nek malaikat niku alamnya teng alam malakut teng dhuwur langit, boten teng bumi. Cuma diperintahkan oleh Allah malaikat itu ada yang diperintahkan turun ke bumi menjaga manusia, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Itu tugas-tugas malaikat. Tapi malaikat itu makhluk gaib yang ada di langit. Kalau jin itu makhluk Allah, makhluk gaib yang ada di bumi. Dan ini kadang-kadang ya melok ngaji barang. Nggih, buat sandingmu, buat burimu. Ya. Ya karena apa? Jin itu ya ada jin yang kafir, ada jin yang mukmin. Jadi yang mukmin ya sama dengan seperti kalian. Waktunya sholat mereka juga sholat. Waktunya mencari ilmu mereka juga mencari ilmu. Cuma awak diri orang roh, kita tidak tahu. Ya, kita tidak bisa melihat. Hanya orang-orang tertentu yang diberi kelebihan oleh Allah bisa melihat barang-barang yang gaib. Ini yang pertama. Ciri pertama orang mukmin, orang muttaqin. Sing nomor loro wa yuqimuna shalah lan jumenengake as-sholata ing salat. Ciri kedua orang yang bertakwa itu menegakkan sholat. Artinya menegakkan itu apa? Melaksanakan secara kontinu, terus menerus. Enggak kok mau bisa esok gak sholat nih. Wayahe ono kancane, sholat bareng ayo. Ora ono kancane asal aku dhewean. Yuqimunas mendirikan sholat atau jumenengake sholat basa Jawa niki. Berarti terus ya memang merasa sholat itu kebutuhan. Halo. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngertos kebutuhan. Kadonya contohnya kebutuhan sehari-hari kita makan. Gendite makan mangan toh ya. Kenapa kok makan? Karena kebutuhan. Kenapa kok sholat? Sholat itu kebutuhan saya. Kalau makan itu kebutuhan saya untuk memenuhi nutrisi fisik, nutrisi badan, ya, mengganti sel-sel yang rusak dari guru biologi. Ya. Kalau sholat itu adalah mengganti atau memberi nutrisi jiwa. Kalau saya sholat, hidup tenang, hidup saya tenang, nyaman, tenang sebagai seorang Islam. Tapi kalau nggak sholat, wah, saya pusing, gentayangan, apa, pokoknya gak nyaman. Nah itu kalau menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Nek gak sholat, urung sholat, rasanya urung penak. Iya, tapi kalau sudah sholat sudah nyaman, tenang. Itu kalau menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Nah ini ciri orang muttaqin yang kedua, dia menjalankan sholatnya itu atau menegakkan sholat, tidak hanya menjalankan saja, tetapi menegakkan sholatnya. Utamanya sholat fardu sehari semalam 5 waktu. Syukur-syukur ditambah sholat sunnah. Sholat sunnah sing paling saya itu nopo tahajud bunyi-bunyi ngono. Sholat sunat sing paling saya itu sholat sing ngiringi sholat fardu. Iku sing saya sak durunge zuhur sholat sunat, sak sampune zuhur sholat sunat. Iku sing saya. Nek sing lentu-lentune ya apik ora ono sholat sing apik. Tapi sholat sunat itu menambah suplemen, makanan tambahan untuk panganan. Tapi kalau yang sholat wajib itu makanan pokok, gak mangan itu lemes. Sholat fardu, kemudian tinggi sholat sunnah itu terbaik, itu paling baik. Tapi kadang-kadang malah kita tinggalkan. Pada kini waya terawih menunggu. Baru sholat isya, mestinya sholat ba'diyah isya niku lebih baik daripada sholat terawih. Ba'diyah ora dilakoni melok terawih. Terawih itu malah rengeng dua. Jadi setelah sholat isya, sholat ba'diyah isya, lajeng sholat terawih. Pinten rakaat terawih? Monggo. Wonten sing 8? Monggo. Wonten sing 36? Monggo. Wonten sing 120?
Kalau nongin kuat ora apa-apa, 1000 rakaat oleh. Tapi nek ra kuat tak boleh dipaksa. Memaksakan diri terhadap sesuatu yang sunnah itu nggak boleh. Kalau wajib dipaksa, harus dipaksa, wajib kok. Tapi kalau sunnah itu nggak boleh memaksakan diri, harus sekadar kekuatannya. Ojo malah saya pernah ada anak dari man tapi gak tahu jenenge ibu pada ibu saya. Itu pernah ya bilang pada saya, alhamdulillah Pak, saya tiap malam bisa melaksanakan sholat tahajud. Ya alhamdulillah, bagus kamu lanjutkan. Tapi Pak, kadang-kadang habis tahajud saya ketiduran sampai siang gak sholat subuh. Ini kita diarani goblok kok ya anak wong. Lah wong sampai sing sunah dilakoni sing wajib ditinggal. Itu lho karepmu piye? Padha wek cara Jawane golek uceng kelangan delek. Ora paham saiki apa. Zaman dulu itu sebelum ada PLN, lampu itu ada lampu ublik, ada lampu teplok, ada lampu petromak, nah terus strongking itu. Nah, yang lampu ublik itu terdiri dari dua, atasnya namanya delek, ngisore itu tempat minyak. Nah, delek itu yang dimasuki sumbu, itu untuk sumbu. Sumbu itu cara Jawane uceng. Nah ini goleki uceng, deleke lho sampai hilang. Bareng ketemu sumbu mbok lebok nopo. Oh deleke ora ono. Mbok langsung yo entek. Makanya aja sampai golek uceng kelangan delek. Wis istilah zaman bapak biyen. Zaman milenial ora ono saiki. Nomor setunggal percaya pada yang gaib. Nomor kali menegakkan sholat. Nomor 3 wa mimma lan setengah saking barang rozakna kang wis ngrizekake paring rezeki sapa ingsun Allah hum ing alladzina yunfiquna iku padha infakno kabeh. Yang ketiga ketika mereka mendapatkan rezeki dari Allah, itu sebagian diinfakkan. Nah, ini mungkin nonton ceritanya berhubungan dengan sapi. Kok sampai Al-Baqarah dijenengi sapi. Ya, sing duwe sapi, ya tak buka saya ceritanya tentang ini. Sing duwe sapi niku jenenge Eliyat. Nah, Bapak Eliyat niku jenenge Azar, itu mempunyai prinsip dalam hidupnya. Penggaweannya padahal cuma golek kayu Azar. Omahe pinggir alas, golek kayu nang alas. Nek wis oleh dikonin pasar didol, oleh duit dibagi telu. Sepertiga diberikan kebutuhan sehari-hari untuk makan, untuk pakaian, terus kebutuhan sehari-hari. Sepertiga disimpan untuk kebutuhan masa depan anaknya yang namanya Ilyas. Ya. Makanya sampai nanti kalau sudah punya anak harus bisa menyisihkan penghasilan untuk pendidikan anaknya, kebutuhan anaknya. Wah nandur, kalau zaman dulu ngomong biyen nandur jati, dua anak sitok nandur jati sitok. Sampai anaknya umur 20, jati umur 20 diketok dulu kuliah anak. Konten saya model itu yang sepertiga disodakohkan pada orang yang membutuhkan. Tiap hari cari kayu, jual, segitu terus. Dan sampai celengan ini oleh akeh ditukokno perdet. Lah ini mulai nanti perdetnya jadi Al-Baqarah yang menjadi nama. Wis tak mulus ceritanya sombene wayahe tok ayat. Kalau lajengaken 1 2 3 sudah. Yang keempat, walladzina lan wong akeh yu'minuna kang iman-iman kabeh bima kelawan barang unzila kang wis nuruna kang unzila kang den turunake ilaika marang sira Muhammad wa malan barang apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu apa? Maksudnya barang di sini adalah kitab Al-Qur'an. Jadi yang pertama bima kelawan barang itu maksudnya kelawan Al-Qur'an. Unzila kang den turunake ilaika marang sira Muhammad wa malan kitab
sama-sama kitabnya, cuma yang ini bukan Al-Quran. Wa malan kitab unzila kang den turunake min qablika saking sadurung sira Muhammad. Nah, ini syaratnya menjadi mutakin tadi atau ciri jadi mutakin. Yang keempat adalah percaya kepada kitab Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran. Wonten pinten sedaya? 104. Kitab papat, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, suhuf 100. Nah, suhuf-suhuf niku diberikan kepada para nabi, para rasul ya. Wonten Nabi Idris angsal suhuf, Nabi Ibrahim angsal suhuf. Nabi Musa niku angsal kitab, angsal suhuf malah. Nabi Muhammad ada angsal kitab. Nabi Ibrahim namun angsal suhuf. Nah, tapi di dalam Al-Quran istilah itu kadang-kadang dibalik. Fi kitab Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim adalah kitab. Nah, di sini kalimatnya kitab, tapi yang dimaksud suhuf. Fi kitab Maryam. Maryam berarti juga Nabi, oleh kitab. Bukan. Nanti ada. Jadi di dalam pengertian Al-Quran itu nanti ada kalimat-kalimat yang letterlek memang secara jelas yang dimaksud itu sesuai dengan kalimatnya, tapi ada yang tersirat maksud lain dari kalimat itu. Itu perlu ngaji, nggak ngaji ngawur wae. Apalagi mempelajari makna terjemahan. Kepethuk karo aliran sing wah digokno sampean gampang. Barang kepethuk ayat wa yaqtulunal musyrikina kaffah. Mari kita bantai orang-orang musyrik semuanya, jangan gawe bom. Astagfirullahaladzim. Oh no, hati-hati ya, hati-hati. Monggo ngaji sing bener. Terus kita wajib percaya lagi supaya kita menjadi orang yang takwa itu wajib percaya Al-Quran dan percaya kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Nomor pinten Gus? Kawan gue. Nomor gangsal wabil akhirati lan kelawan akhirat hum utawi alladzina yuqiruna iku padha yakin kabeh. Yang kelima, ciri-ciri orang muttaqin itu meyakini akan datangnya hari akhir, hari kiamat. Iya. Karena pada dalam hal ini manusia itu terbagi jadi dua macam. Ada satu kelompok manusia yang percaya suatu saat kita ini akan menghadapi kiamat. Semua alam semesta akan dihancurkan, kita pindah alam ke akhirat. Ini kelompok pertama, atau yang disebut dengan mukmin, orang yang beriman terhadap hari akhir. Yang kedua, kelompok mulhid, orang yang tidak iman kepada hari kiamat. Mereka tidak iman, gak percaya. Tidak, manusia itu setelah mati akan mati. Oh maaf, bukan 2, 3 ya. Manusia setelah mati ya mati, gak ada urusan. Seperti binatang, bar, gak ada urusan. Itu kelompok yang kedua. Yang ketiga ada kelompok yang mempercayai setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lagi yang disebut dengan reinkarnasi. Ini banyak dianut orang-orang di tanah India. Percaya reinkarnasi. Jadi mereka percaya, makanya ada namanya dharma dan karma. Kehidupan sekarang kita ini diminta untuk berdharma, mendharmakan diri kita untuk kehidupan. Setelah itu maka kita akan mendapatkan karma pada kehidupan berikutnya. Jika dharma kita baik, maka karma kita akan naik tingkat. Kalau tumbuhan pada kehidupan kedua akan menjadi dewan. Ini konsep agama lain ya, bukan agama Islam. Ya, kita hanya sekedar pengetahuan, coba yakini. Kalau keyakinan kita yang pertama tadi, dunia dan akhirat ya. Setelah itu kalau dalam kehidupan kedua jadi hewan bertindak baik, maka di kehidupan yang ketiga karmanya adalah menjadi manusia sampai moksa menjadi bersatu dengan Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan
yang Maha Esa. Itu menurut agama lain ya, yang banyak dianut orang-orang di India. Kalau agama Islam yang pertama, kita hidup sekarang di dunia, setelah hidup di dunia nanti akan bertemu dengan yang namanya hari kiamat ya, berakhir dengan hari kiamat dan akan dibangkitkan kembali dalam kehidupan di akhirat nanti. Itu kepercayaan kita. Nah, yang ini yang syarat yang kelima ini atau ciri yang kelima sebagai seorang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa pertama adalah iman pada gaib. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menginfakkan sebagian rezekinya. Yang keempat mempercayai kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang kelima adalah mempercayai akan datangnya hari kiamat, meyakini akan datangnya hari kiamat. Ulaika utawi kang kaya mengkono-mengkono mau ala hudan iku ngatasi pituduh birrabbihim saking pengirane alladzina. Yang demikian tadi adalah petunjuk dari Tuhan manusia atau Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika utawi kang kaya mengkono mau hum ya alladzina al-muflihuna iku wong kang oleh wong kang bejo-bejo kabeh. Yang demikian tadi adalah orang-orang yang beruntung semuanya.